Shalom ibu-ibu dikasihi Tuhan, tetap semangat dan jaga kesehatan, kunci utama kita dalam menjalani kehidupan ini. Harapan dan doa saya, semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, menerima berkat dari Tuhan melalui firman yang nantinya kita akan baca dan kita akan renungkan bersama. Namun sebelumnya itu, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kepadamu ya Tuhan, pada hari ini kembali kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu atas kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Dan di saat ini ya Tuhan, di dalam ibadah PKP kami akan mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan turunkanlah Roh Kudus-Mu di persekutuan kami ini, walaupun melalui di rumah kami masing-masing. Biarlah firman yang kami baca dan renungkan dapat kami pahami, mengerti dan dapat lakukan di dalam kehidupan kami. Namun sebelumnya itu ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak datang kepada Bapa di sorga. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu dikasih oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Hosea pasal 5 ayat yang ke-8 sampai 15. Hosea pasal 5 ayat 8 sampai 15 yang menyatakan, Israel mencari pertolongan di mana-mana tetapi sia-sia. Tiuplah sangkakala di Gibea dan napiri di Rama, berteriaklah di Bet Awen. Gementarlah, hai Benyamin, Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman mengenai suku-suku Israel. Aku memberitahu apa yang pasti. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas ke atas mereka, akan kucurahkan gemasku seperti air. Efraim bertindas diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang dapat membaca dan merenungkannya dan melakukan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini dari Hosea pasal 5 ayat 8 sampai dengan 15 diberi judul sesuai dengan SBU, waktu Tuhan telah tiba atas kejahatan umat Israel. Jadi penghukuman atas bangsa Israel. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sering perilaku kejahatan di dunia ini tidak dihukum sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan. Nah, kadang atau setiap dosa yang dilakukan di dalam dunia ini tidak sesuai dengan tindakan hukum. Kadang hukum berlaku hanya pada kalangan yang lemah seperti rakyat jelata, tetapi tidak berlaku pada kalangan yang kuat, memiliki uang dan memiliki kekuasaan. Namun demikian, firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Hosea menegaskan kepada kita bahwa
Allah selalu adil dalam mengambil keputusan. Ia membela yang benar dan menghukum yang salah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini merupakan nubuat Allah melalui Nabi Hosea kepada bangsa Israel untuk kembali bertobat dan mematuhi oleh perintah Tuhan. Nah, dalam sepekan ini kita menerima renungan dari kitab Hosea mulai dari hari Minggu, Rabu hingga pada saat ini. Jadi berbicara tentang kitab Hosea, maka kita berbicara tentang kasih dan kesetiaan yang terlihat begitu unik dari Allah. Tuhan tidak putus-putusnya mengasihi umat yang dikasihinya. Ibu-ibu dikasihi Tuhan, memang hidup ini adalah sebuah perjalanan, bisa terasa sangat panjang dan penuh dengan jalan berliku. Terkadang kita bersuka dengan kegembiraan, tetapi di lain hari kesukaan datang menyapa. Jadi kadang kita berada di dalam kehidupan suka dan duka. Namun hal yang paling utama dari semua itu adalah jangan sampai kita salah jalan, apalagi hingga kita berjalan mengikuti kesia-siaan. Jadi kita sebagai orang percaya, marilah kita menghindari kesia-siaan yang akan selalu terjadi di dalam kehidupan kita dengan takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena Allah akan menghukum setiap perbuatan umatnya. Jangan sampai seperti dengan bangsa Yehuda, di mana mereka sudah ditebus dari perbudakan dan mereka sudah ditebus serta dibayar lunas dari perbudakan dan pelacuran, namun mereka tetap saja melakukan dosa massal, yaitu dapat kita lihat di ayatnya yang ke-12, di mana di situ dikatakan bahwa dan mulai dari para pemuka Yehuda sampai ke seluruh suku-suku Israel, mereka tetap melakukan kesalahan, mereka tetap melakukan dosa dan berkhianat. Mereka menyerang saudaranya sendiri yang ada di kerajaan utara dan merampas tanah Israel. Mereka menyembah berhala dan pergi mencari pertolongan dari bangsa lain, yaitu Asyur, dan bukannya mencari pertolongan dari Allah mereka. Maka Allah tak lagi menahan amarahnya kepada mereka. Allah telah menetapkan waktu penghukumannya. Jadi jelas di sini di ayat 10 sampai dengan 13 dikatakan bahwa Tuhan akan marah kepada mereka karena selalu melakukan dosa dan kesalahan. Mereka tidak patuh pada perintah-perintah Tuhan. Maka pada saat itu waktu Tuhan tidak menahan amarahnya hingga memberikan penghukuman bagi mereka. Dan saat itu Israel pun mendapat hukuman karena tindakannya, karena mereka melakukan kejahatan, tidak setia kepada perintah-perintah Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dua bangsa mendapat hukuman dari Allah sekalipun mereka adalah umat pilihannya. Allah karena mereka berjalan dalam kesia-siaan. Untuk itu kita sebagai orang percaya, marilah kita menghindari kesia-siaan dengan takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu jahat atau entah itu baik. Pendisiplinan yang harus mereka terima karena memang banyak layak menerimanya. Gambaran akan kepada Allah diumpamakan
seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda, adalah menjadi gambaran dari kekuatan Allah yang tidak seorang pun dapat melawannya. Dan itu kita dilihat di ayatnya yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Di sini dijelaskan bahwa Tuhan menjauh dari mereka, namun demikian lewat penghukuman Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, karena Tuhan menginginkan umat kesayangannya untuk tidak menempuh jalan kesia-siaan. Namun sebaliknya, mereka hendaknya menempuh jalan cinta kasih Tuhan, yaitu berjalan menuju kasih sayang Tuhan, karena hanya dengan menempuh jalan itulah hidup kita menjadi tidak sia-sia, malah penuh dengan berkat. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang berjalan menuju Tuhan bukan perjalanan yang serba menyenangkan dan mudah, malah bisa jadi jalan yang dilalui sukar dan bagaikan berjalan di lereng-lereng yang terjal dan licin. Ketika berjalan bersamanya, kita pasti akan menemui banyak rintangan, namun demikian jalan menuju Tuhan tetaplah jalan yang membawa pada kebahagiaan dan kehidupan sejati yang senantiasa mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.